Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanggehan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purbana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Gimana Dinda gak akan bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih, terus bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Iya penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk betapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Kalau begitu, jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda. Prabu pun bergegas pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka pun terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur akhirnya kita dikarunia seorang anak. Ya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita memberi nama Gilang Rukmini? Gimana, Dinda setuju tidak? Dinda setuju-setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih Paman. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat pun turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Swartalaya ataupun Ratu Purbana dan rakyat sangat mencintainya. Hari-hari pun berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pun pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya di dalam ruang istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata, ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Dengan senang hati yang mulia, ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Swartalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri.
Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka bahagia melihatmu tumbuh dewasa. Pakailah kalung ini, Putri nak. menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian Kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tak mau memakainya. Hah, kalung indah terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh Putri. Sungguh ku tak menyangka Putri Baginda berbuat seperti itu. Ratu Purbamana pun menangis dan bersedih melihat kelakuan putrinya. Tiba-tiba muncul mata air dari dalam istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak air yang keluar. Hah? Ada air. Air. Hah, tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak kebingungan, panik, ketakutan, dan istana pun tiba-tiba dipenuhi air bagai danau. Nama danau itu ini dikenal sebagai Telaga Warna. Warna ini berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.